Selamat pagi, salam sejahtera, salam sahabat perencana. Saya Ibnu Mufasirin. Saya Stefan Miskia. Saya Deborah Sinta Dewi. Saya Raihan Jana. Saya Enda Diana Mega Harati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan sekaligus mereview rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Baik, hal pertama yang akan kami bahas yaitu di slide pertama ada peta persebaran Kabupaten Temanggung yang berada di lingkaran hijau tersebut. Kabupaten Temanggung berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten atau Kota Semarang, Kabupaten Magelang, dan juga Kabupaten Wonosobo maksud saya. Berikutnya di sini ada peta daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung sendiri memiliki luas mencapai 870 km persegi yang terdiri dari 72 persebaran daya tarik wisata. Kabupaten Temanggung memiliki daya tarik wisata antara lain desa wisata, wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata budaya, dan juga wisata minat khusus. Selanjutnya, potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di bidang pariwisata antara lain yang pertama ada berada di daerah yang memiliki pasar wisatawan keluarga. Yang kedua, memiliki berbagai komoditas yang dapat dikembangkan. Dan yang ketiga, jumlah layanan akomodasi telah memadai. Selanjutnya, setelah pembahasan mengenai potensi yang ada di Kabupaten Temanggung, kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Yang pertama itu ada ketegasan pemerintah dalam mengurusi perizinan. Hal ini meliputi peran pemerintah sebagai regulator dalam membangun pariwisata di Kota Temanggung. Lalu adanya belum tersertifikasi industri pariwisata di Kabupaten Temanggung. Hal ini meliputi seperti SK ataupun surat-surat yang mengurusi industri pariwisata di Kabupaten Temanggung itu sendiri. Lalu belum adanya asosiasi karena seperti BUMDes dan Pokdarwis atau komunitas-komunitas lain belum ada di Kabupaten Temanggung ini. Lalu kesadaran pelaku wisata dalam mengurus perizinan, pembangunan infrastruktur yang masih kurang ataupun dalam khususnya jalan, dan penambahan dan penataan fasilitas prasarana dan sarana. Lalu ada juga yang terakhir itu bersinggungan dengan adat masyarakat yang lama. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari Kabupaten Temanggung. Visi dari Kabupaten Temanggung itu adalah menjadikan Kabupaten Temanggung ini menjadi industri pariwisata yang dapat bersaing atau memiliki daya saing. Untuk mencapai visi tersebut, maka diperlukan beberapa misi, yaitu seperti mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan tentunya menarik, serta mudah dicapai dan dapat dijangkau dengan wisatawan, dan didukung oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Lalu semua itu bermuara kepada peningkatan dan kesejahteraan gaya hidup masyarakat Kabupaten Temanggung. Lalu ada juga pengembangan pariwisata yang kredibel dan menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah Kabupaten Temanggung ini. Lalu juga adanya pembangunan pemasaran yang strategis dan sinergis dan dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Lalu yang terakhir, misinya adalah mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang partisipatif. Kemudian ada tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas
destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Lalu mewujudkan industri pariwisata, meningkatkan mobilisasi dan pengembangan kawasan dan kesenjangan antar wilayah yang ada di Kabupaten Temanggung. Lalu mengkomunikasikan atau memberikan informasi destinasi pariwisata Kabupaten Temanggung dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia yang dapat kompeten dan juga berdaya saing bagi kelembagaan kepariwisataan agar dapat mengelola pariwisata dan dapat disinergikan dengan pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sasaran yang ada di Kabupaten Temanggung. Yang pertama, meningkatnya kunjungan wisatawan di Nusantara, dan yang kedua adalah meningkatnya lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Temanggung, dan yang ketiga adalah terdorongnya wisatawan mancanegara untuk Kabupaten Wisata Temanggung. Yang selanjutnya adalah terbangunnya destinasi wisata utama yang berada di situs Liangan, yaitu sebagai wisata alam. Kemudian kawasan situs Liangan sampai Parakan menjadi kawasan wisata budaya yang terkait sebagai wisata sejarah, dan yang terakhir adalah perkotaan sebagai wisata buatan dan pusat pelayanan wisata. Kemudian penangkat dan berkembangnya destinasi-destinasi wisata sebagai penunjang utama di Kabupaten Temanggung. Yang selanjutnya adalah strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah. Yang pertama adalah mengembangkan Pedumpas sebagai wisata andalan dengan keterpaduan program OPD. Yang kedua adalah mengembangkan daya tarik wisata unggulan yang dapat menangkap wisatawan mancanegara dan Nusantara. Yang ketiga adalah pengembangan wisata budaya khususnya seni dan tradisi, dan yang keempat adalah melengkapi dan melakukan pemeliharaan fasilitas daya tarik wisata. Yang kelima adalah mengembangkan daya tarik yang artistik dan dengan fasilitas memadai sesuai tren pasar. Dan yang keenam adalah meningkatkan kemudahan akses ke daya tarik wisata unggulan khususnya kawasan Pedumpas dan sekitarnya. Yang terakhir adalah mengembangkan wisata petualangan dengan harga yang kompetitif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Topik atau pembicaraan selanjutnya yaitu tentang strategi pembangunan daya tarik wisata. Yang kita tahu, Temanggung memiliki banyak sekali daya tarik wisata, dari mulai wisata alam, budaya, maupun buatannya. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau pengelola dengan melakukan calendar of event, di mana mereka akan menyelenggarakan event-event yang berkaitan. Seperti contoh dengan adanya Festival Durian yang notabene banyak sekali didapat di Temanggung dan dilakukan biasanya setiap tahun di bulan April dan bulan Mei. Kemudian ada Pasar Papringan yang dilakukan setiap hari Minggu Wage atau PON, dan juga melakukan outbound ke Kedung Susu. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan juga setiap hari. Kemudian setelah melakukan beberapa strategi daya tarik wisata, tentu kita memerlukan akses yang baik untuk menuju ke daya tarik wisata tersebut. Nah, aksesibilitas tersebut mempengaruhi apakah kita berminat datang ke sana atau tidak. Nah, untuk di Kabupaten Temanggung sendiri akses sudah bagus di berbagai daya tarik wisata. Namun ada juga di berbagai daya tarik wisata tersebut masih minim akan aksesibilitas, seperti aksesibilitas yang masih makadam atau tanah. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita siasati atau pengelola atau pemerintah dapat
disiasati dengan melakukan pengaspalan jalan, kemudian menambahkan signage pada jalan agar terang, kemudian dan diadakannya transportasi atau pengadaan transportasi dari daya tarik wisata yang lain ke daya tarik wisata yang lain. Kemudian setelah aksesibilitas yang dibangun dengan baik, kita akan mendapatkan atau pemerintah atau pengelola bisa mengupayakan dengan strategi pembangunan fasilitas seperti dengan adanya fasilitas keamanan, seperti adanya pemadam kebakaran dan tanggap bencana di daerah rawan bencana. Kemudian adanya fasilitas bagian keuangan seperti ATM, kemudian money changer untuk menunjang dari daya wisatawan luar negeri. Kemudian ada fasilitas bisnis seperti adanya toko kelontong yang notabene bisa dikelola oleh masyarakat setempat sehingga bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Kemudian adanya fasilitas kesehatan seperti klinik mungkin atau RSUD terdekat yang bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian adanya fasilitas ibadah untuk yang notabene muslim, tersedianya fasilitas ibadah seperti musola. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas lainnya yang perlu diperhatikan yaitu seperti SPBU, kemudian jasa laundry, karena daya tarik wisata tidak terlepas dari yang namanya akomodasi. Nah, mungkin itu perlu. Kemudian tempat sampah dan jalan pedestrian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang poin berikutnya itu ada strategi industri pariwisata. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan komoditas produk wisata yang ramah berkeluarga. Lalu yang kedua ada melakukan sertifikasi industri pariwisata dan meningkatkan kualitas akomodasi destinasi wisata yang berada di Kabupaten Temanggung. Lalu membentuk asosiasi industri, merancang sistem perizinan yang mudah dan terpadu. Lalu mengembangkan komoditas produk wisata yang memiliki kekhasan, dan yang terakhir ada menggagas kerjasama antara industri di Kabupaten Temanggung dengan daerah sekitarnya. Poin berikutnya ada strategi pemasaran pariwisata. Yang pertama, membangun pusat informasi pariwisata di beberapa daerah sumber wisatawan Nusantara. Lalu membangun sarana promosi pariwisata. Lalu yang ketiga ada membuat branding pariwisata Kabupaten Temanggung. Lalu yang keempat ada mengembangkan kanal pemasaran melalui media digital dan sosial media, serta mengeluarkan kebijakan harga sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lalu merancang paket bundling wisata dengan harga yang kompetitif, dan mengembangkan kerjasama dengan pihak industri perjalanan wisata di daerah sekitar, dan membuat program promosi kunjungan wisata sehari di Temanggung. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kemampuan manajemen destinasi dalam memasarkan produk wisata. Lalu untuk poin yang terakhir ada strategi pembangunan daya tarik wisata. Yang pertama, menyusun pedoman pelaksanaan manajemen secara jelas dan antisipatif, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, mencari peluang pembiayaan pengembangan pariwisata dan pemerintah dan swasta, dan memperkuat kapasitas SDM, menetapkan lembaga pengelolaan kawasan, perlunya pengembangan semua bentuk asosiasi pariwisata, pengaturan lahan untuk lokasi wisata. Lalu ada membentuk forum komunitas pariwisata kabupaten, dan yang terakhir melakukan studi banding terkait kelembagaan pariwisata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sahabat kerja.